Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap semua tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Untuk pembelajaran kita hari ini, silakan simak video berikut. Hari ini kita akan membahas tentang memahami makna shalom. Nah, kata shalom dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan menjadi damai atau damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan dalam penulisan Perjanjian Baru, kata ini diterjemahkan menjadi eirene. Kata shalom atau damai sejahtera sering dipergunakan untuk memberikan salam kepada sesama. Dalam bahasa Ibrani, orang mengucapkan shalom aleichem yang artinya damai sejahtera bagimu. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata shalom diterjemahkan menjadi salam, kata yang sama yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia yang sangat dipercaya oleh kosakata dari bahasa Arab karena pengaruh agama Islam. Untuk penjelasan Alkitab, dalam Lukas 10 ayat 5, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberikan salam ini apabila mereka mengunjungi rumah seseorang. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Alkitab menerjemahkan kata shalom menjadi damai sejahtera. Bukan semata-mata damai saja, meskipun kata shalom itu sendiri memang berarti damai atau perdamaian. Berikut ini adalah sejumlah kata dan konsep yang digunakan untuk menerjemahkan kata shalom, sehingga kita dapat membayangkan kekayaan makna yang dikandung. Pertama, persahabatan. Shalom antara sahabat berkaitan dengan hubungan yang akrab. Dalam Zakaria 6 ayat 13 dan dalam Mazmur 28 ayat 3, orang diingatkan akan sahabat yang mulutnya manis tetapi niatnya jahat. Kedua, kesejahteraan. Kata shalom juga berarti kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan dan kemakmuran yang semuanya berasal dari Tuhan. Untuk penjelasan Alkitab, kita bisa menemukan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26, ketika hamba Elisa bertanya kepada perempuan Sunem dalam cerita ini, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani, pertanyaan ini berbunyi, "Apakah engkau memiliki damai sejahtera?" Yang ketiga, keamanan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 31, Miftah mengucapkan nazarnya bahwa bila ia kembali dari medan perang dengan selamat, dengan aman, dalam shalom, maka makhluk pertama yang keluar dari pintu rumahnya untuk menemuinya akan dipersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Yang keempat, keselamatan. Akhirnya kata shalom juga digunakan dalam kaitan dengan keselamatan. Dalam Yesaya 57 ayat 19 dikatakan, "Aku akan menciptakan puji-pujian, damai-damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia." Berita damai sejahtera yang akan diberitakan berkaitan erat dengan kesembuhan yang Tuhan janjikan. Nah, di sini jelas bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita telah menciptakan juga pendamaian antara orang-orang yang dahulunya jauh dan saling terasing serta bermusuhan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang utuh, yang meliputi kehidupan jasmani dan rohani, yang mencakup masa depan tetapi juga berlaku di masa kini dan sekarang. Pemberian salam dan pengucapan salam damai atau damai Kristus besertamu adalah sebuah tindakan yang menggambarkan hasil pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Setelah kita menerima berita pengampunan dan pendamaian dari Tuhan, hubungan kita dengan sesama pun dipulihkan kembali. Karena itulah kita saling mengucapkan salam damai atau damai Kristus besertamu. Untuk tugasnya di rumah, yang pertama, jelaskan kata shalom dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Yang kedua, ada sejumlah kata dan konsep yang digunakan untuk menerjemahkan kata shalom. Jelaskan apa saja makna yang dikandungnya. Demikian pembelajaran kita hari ini nak. Apabila ada materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke Ibu melalui WA. Ibu berharap semua tugasnya dikerjakan di rumah. Di minggu yang akan datang akan kita bahas bersama-sama.
Di akhir pembelajaran, Ibu ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dimanapun berada. Selamat pagi.